Dulu, saat saya berdiskusi dengan saksi-saksi Yehova tentang keilahian Yesus Kristus seperti memecahkan sebuah teka-teki silang yang sangat rumit. Hal ini disebabkan karena, pertama, pemahaman saksi Yehova tentang keilahian Kristus sengaja dikaburkan dan disesatkan oleh organisasi menara pengawal, tempat mereka bergabung menjadi anggotanya. Misalnya, semua saksi-saksi Yehova yang berdiskusi dengan saya memiliki pemahaman yang salah tentang ajaran Tritunggal. Di dalam benak dan pikiran saksi-saksi Yehova, doktrin Tritunggal itu mengajarkan bahwa pribadi Yesus dengan pribadi Bapa adalah satu pribadi. Oleh karena saksi-saksi Yehova memiliki pemahaman yang demikian, maka argumentasi mereka untuk menentang Yesus bukanlah Allah. Bisa kita lihat dalam sebuah komentar seorang saksi Yehova minggu lalu, yang mengatakan begini. Siapa yang mengatakan dari surga, inilah putraku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan kepadanya. Jawab itu, emang Anda pikir Yesus ada dua? Emang dia kembaran, atau editan? Atau menurut Anda, Yesus sedang mau sinetron? Anda udah jelas gagal paham tentang ayat-ayat tersebut. Membaca komentarnya itu, membuat saya merasa kasihan. Kasihan karena dia tidak tahu, dan tidak sadar bahwa dia sedang disesatkan oleh pemimpinnya sendiri tentang doktrin Tritunggal. Jika Anda ingin tahu lebih detail bagaimana organisasi Menara Pengawal menyesatkan anggotanya sendiri, silahkan cari video nomor 59 di kolom deskripsi. Kedua, saksi Yehova juga disesatkan pemahaman tentang sejarah Tritunggal. Misalnya, saksi-saksi Yehova diinformasikan dalam publikasi terbitan Menara Pengawal, berjudul, Haruskah Anda Percaya kepada Tritunggal? Seolah-olah Kaisar Konstantin, secara pribadi yang mengusulkan rumusan hubungan Kristus dengan Allah Bapa dalam Credo Nicea. Padahal, faktanya tidak demikian. Konstantin mengusulkan rumusan itu atas dasar saran dari seorang uskup yang bernama Osius. Dan lebih menyedihkan lagi, Menara Pengawal juga menyebarkan hoaks yang mendiskreditkan doktrin Tritunggal dengan mengajarkan bahwa bapa-bapa gereja mula-mula tidak percaya dan mengajarkan Yesus adalah Allah. Di video berikutnya, yaitu nomor 164, akan dibahas sejarah Tritunggal dan apa yang diyakini oleh bapa-bapa gereja mula-mula tentang Yesus Kristus. Saya mengetahui penyesatan organisasi Menara Pengawal itu setelah saya melakukan riset yang intensif dan secara objektif. Dari hasil riset saya itu, terbukti bahwa para pemimpin saksi-saksi Yehova tidaklah seperti apa yang mereka klaim, yaitu Allah mengarahkan 8 orang ini. Mustahil Allah mengarahkan 8 orang ini, karena mereka telah menyesatkan anggotanya sendiri. Hanya kelompok kultus, berkedok agama Kristen yang melakukan penipuan dan penyesatan anggotanya sendiri. Para pemimpin saksi-saksi Yehova lebih tepat disebut sebagai serigala berbulu domba, yang kehadirannya dinubuatkan Tuhan Yesus. Nah, kita lanjut ke topik utama kita di 1 Korintus 8, ayat 6, yang digunakan saksi Yehova untuk membuktikan bahwa Yesus bukanlah Allah. Mari kita lihat dalam kutipan buku, berjudul, Jalan Menuju Kehidupan Abadi, yang mengatakan, di dalam Alkitab tidak ada kata Tritunggal, ataupun ajaran bahwa Yehova adalah 3 pribadi dalam satu. Yehova satu-satunya Allah. 1 Korintus 8, ayat 6 mengatakan, sesungguhnya bagi kita hanya ada satu Allah, Sang Bapa. Yehova adalah yang Maha Tinggi. Yesus bukan Allah, melainkan Putra Allah. Memang, jika kita baca kalimat, sesungguhnya bagi kita hanya ada satu Allah, Sang Bapa, tanpa memeriksa secara utuh ayat 6 itu, dan ayat-ayat lainnya. Maka, apa yang buku itu katakan, adalah benar, yaitu Yesus bukanlah Allah. Tetapi,
Mari kita kaji ayat 6 secara utuh, yang mengatakan sebagai berikut. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Sekarang, kita kaji ayat itu secara utuh. Pertama, jika kita berasumsi seperti itu, yaitu Yesus bukanlah Allah. Hanya ada satu Allah, Sang Bapa, jelas hal ini tidak dapat dibenarkan, karena asumsi itu bertentangan dengan logika. Perhatikan ayat itu juga mengatakan, Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, apakah Alkitab setuju? Jika satu Tuhan saja, yaitu Kristus, berarti pribadi Bapa bukanlah Tuhan. Hanya Kristus adalah Tuhan. Tentunya, Alkitab tidak setuju, karena Alkitab juga mengatakan bahwa Bapa adalah Tuhan. Kita perhatikan Matius 11, ayat 25, yang mengatakan, Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, jika saksi Yehua dan penganut paham Unitarian ingin mengartikan pernyataan Paulus, yaitu, Ada satu Allah saja, yaitu Bapa. berarti hanya Allah Bapa adalah Allah, maka penganut Unitarian, seperti saksi Yehua juga mesti konsisten dengan perkataan ini. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ini berarti hanya Yesus adalah Tuhan, sedangkan Allah Bapa bukanlah Tuhan. Jika saksi Yehua ingin mengambil bagian, Ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan menolak bagian, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, maka dalam hal ini, saksi-saksi Yehua hanya comot sepotong ayat di luar konteksnya, sebagai sebuah pembenaran untuk ajarannya. Ini sama sekali tidak alkitabiah, karena tidak konsisten. Jadi sebenarnya, di dalam ayat 1 Korintus 8, ayat 6 itu, Paulus tidak sedang mengajarkan bahwa Allah Bapa saja adalah Allah, sedangkan Yesus Kristus bukanlah Allah. Karena jika Paulus mengajarkan seperti yang dimaksud oleh penganut Unitarian, seperti saksi Yehua, maka ajaran Paulus bertentangan dengan perkataan Kristus di Matius 11 ayat 25 itu. Jika kita jujur dengan diri sendiri, dan mengkaji surat 1 Korintus 8 secara konteks, maka Paulus sebenarnya tidak sedang membandingkan Allah Bapa saja adalah Allah, sedang Yesus bukan Allah. Paulus sebenarnya sedang berbicara tentang makanan, yang digunakan untuk penyembahan kepada berhala, yaitu ilah-ilah atau tuhan-tuhan lain. Selain penyembahan yang ditujukan kepada Allah yang Esa, yang disembah oleh orang Kristen di Korintus. Oleh karena itu, Paulus di ayat 4-6 mengatakan, Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Maksud Paulus mengatakan itu adalah, ia sedang membandingkan antara Allahnya orang Kristen, yaitu Allah yang Esa, dengan ilah-ilah atau tuhan-tuhan yang ada di dunia ini, meskipun ada banyak, tetapi sebenarnya bukanlah Allah yang sejati. Hal ini bisa kita bandingkan dengan Galatia 4, ayat 8, yang mengatakan, Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Perhatikan frasa kalimat,
Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Maksudnya adalah, memang ada banyak Allah-Allah, atau Tuhan-Tuhan lain di dunia ini, yang pada hakikatnya bukan Allah. Nah, apa itu frasa, pada hakikatnya, bukan Allah? Hakikat bisa dipahami juga sebagai jenis, atau golongan. Jadi ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan ini jenisnya, bukan Allah yang sejati, meskipun disebut sebagai Allah atau Tuhan. Misalnya, ada orang yang menyembah, dan memuja sebuah patung, yang disebut sebagai Allah, atau Tuhan. Bagaimanapun juga, jelas patung itu, meskipun disebut sebagai Allah, tetapi jenis atau golongannya, bukanlah Allah, karena ilah itu adalah ciptaan, bukan sang pencipta itu sendiri. Semua ilah, atau Tuhan palsu, pasti adalah ciptaan. Hanya Allah yang sejati, adalah sang pencipta segala sesuatu, termasuk alam semesta. Nah, dalam konteks ini, hakikat atau jenis Yesus adalah Allah, bukan ciptaan. Mengapa bisa kita katakan Yesus adalah pencipta, bukan ciptaan? Nah, sekarang kita masuk kepada poin kedua. Kita perhatikan 1 Korintus 8 secara utuh, berikut ini. Yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Apa itu arti kalimat? Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Apa yang Rasul Paulus sampaikan di dalam frasa ini, sama persis dengan apa yang Rasul Yohanes sampaikan di Yohanes 1, ayat 3, yang mengatakan, Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi, dari segala yang telah dijadikan. Saya sudah membuat kajian yang lengkap tentang Yohanes 1, ayat 3 di video nomor 160, bahwa Yesus bukanlah bagian dari ciptaan, karena segala sesuatu dicipta oleh Yesus. Frasa kalimat, segala sesuatu, berarti semuanya, tanpa terkecuali. Misalnya, jika saya katakan, bahwa saya mencipta segala mobil yang bertenaga listrik, ini mengandung arti bahwa saya membuat semua mobil listrik, dan pastinya, saya bukan bagian dari mobil listrik, yang saya cipta. Jadi, jika Paulus mengatakan, oleh Yesus, segala sesuatu telah dijadikan, maka berarti Yesus adalah sang pencipta segala sesuatu, dan Dia bukan bagian dari ciptaan, karena semua ciptaan dijadikan oleh Yesus. Namun demikian, aneh, dan menggelikannya jika kita berdiskusi dengan saksi Yehova, yang mengaku percaya Alkitab, tetapi saat mereka membaca frasa kalimat, segala sesuatu, yang ada di pikiran mereka adalah, semua dicipta oleh Allah, kecuali Yesus. Padahal pemahaman ayat-ayat tersebut tidaklah demikian. Jika dikatakan, segala sesuatu, maka berarti semuanya, tanpa terkecuali. Poin ketiga, saksi Yehova, dan penganut Unitarian mengajarkan bahwa, hanya Allah Bapa saja, adalah Allah yang Maha Kuasa, sedangkan meskipun Yesus Kristus itu berkuasa juga, tetapi hanya pribadi yang bersifat ilahi, tidak Maha Kuasa, karena Yesus adalah ciptaan Bapa yang pertama. Dengan demikian, Yesus adalah Allah junior, atau Allah yang lebih rendah tingkatnya dari Allah Bapa, karena Yesus tidak sehakikat atau sejenis dengan Allah Bapa. Sedangkan Allah Bapa adalah Allah senior, karena dalam hal waktu, kedudukan, kuasa, dan pengetahuan melampaui anak. Nah, pemahaman yang demikian, itu disebut sebagai pemahaman henoteisme, bukan monoteisme. Saksi Yehova pikir, mereka mengajarkan monoteisme, padahal tidak. Apa itu henoteisme? Henoteisme adalah suatu pemahaman bahwa hanya ada satu dewa yang berkuasa di dalam dunia, tetapi di saat yang sama juga percaya akan keberadaan dewa-dewa lainnya. Dan ajaran henoteisme juga dipahami sebagai sebuah tahap keagamaan yang berada di antara politeisme ke monoteisme. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu ajaran henoteisme saksi-saksi Yehova itu bertentangan dengan ajaran di kitab Yesaya 43, ayat 10,
yang mengatakan, Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Kitab Yesaya itu sangat jelas bahwa tidak ada Allah yang dicipta. Jika saksi Yehuwa mengajarkan bahwa Allah Bapa mencipta pribadi Yesus sebagai ciptaan yang pertama, dan Yesus sebagai Allah junior, yaitu Allah yang berkuasa, tetapi tidak maha kuasa, maka ini bertentangan dengan Yesaya 43, ayat 10 itu. Sekarang kita masuk poin terakhir, yang kelima. Kitab Yesaya 44, ayat 24, yang mengatakan, Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan, yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Nah, ajaran saksi Yehuwa mengajarkan bahwa Allah Bapa bersama-sama dengan Yesus mencipta segala sesuatunya. Padahal, Yesaya 44, ayat 24 itu jelas mengatakan bahwa Akulah Tuhan, yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Allah jelas mengatakan bahwa pada saat penciptaan, Allah menjadikan segala sesuatunya. Tanpa pendamping, seorang diri, Allah menciptakan segala sesuatunya. Jika saksi Yehuwa mengajarkan bahwa Yesus sebagai suatu Allah, mendampingi Allah Bapa dalam proses penciptaan, maka jelas, ajaran saksi Yehuwa itu bertentangan dengan Yesaya 44, ayat 24 itu. Sebaliknya, bagi penganut Tritunggal, Yesaya 44, ayat 24 itu tidak masalah, karena memang untuk menjelaskan kesendirian Allah dalam penciptaan, dan keterlibatan Yesus dalam proses penciptaan itu, hanya bisa dipahaminya dalam ajaran Tritunggal, yaitu kedua pribadi itu, dalam satu hakikat Allah yang sempurna, bersama-sama menciptakan segala sesuatunya. Jika Anda kurang memahami ajaran Tritunggal, silakan klik kanan atas untuk melihat video-video tentang ajaran Tritunggal. Jika Anda seorang Kristen yang menyaksikan channel ini, tolong share pengetahuan yang Anda peroleh dari channel ini kepada saudara seiman Kristen lainnya, khususnya kerabat dekat Anda, karena salah satu cara terbaik menghindari orang-orang yang kita kasihi, terpikat, dan terjerat dengan ajaran saksi Yehuwa, adalah dengan memberi informasi kepada orang-orang yang tidak tahu ajaran saksi Yehuwa yang sebenarnya. Saat saya sedang mempersiapkan bagian akhir dari konten video ini, saya menemukan penjelasan tentang 1 Korintus 8, ayat 6 dari Pendeta Esra Soru. Silahkan simak penjelasannya yang bisa memberikan pencerahan tambahan. Tuhan Yesus memberkati Anda. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Di sini Allah itu Bapa, Yesus itu Tuhan. Berarti Yesus bukan Allah dan Bapa bukan Tuhan. Oke, kita lihat ayatnya ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, dan seterusnya. Jadi ayat ini mengatakan bahwa Allah itu, Bapa itu adalah Allah satu-satunya, dan Tuhan itu adalah Yesus. Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Ya berarti Yesus bukan Allah, Bapa bukan Tuhan. Karena ada kata-kata, ya, ada kata-kata hanya ada satu Allah saja. Coba lihat kembali ayatnya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja dan satu Tuhan saja. Kalau hanya satu Allah saja dan itu Bapa, berarti Yesus bukan Allah.
hanya satu Tuhan saja, dan itu Yesus, maka Bapa bukan Tuhan. Ya, masuk akal ya? Masuk akal. Dan ayat ini dipakai oleh saksi Yehova dan Unitarian untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu Tuhan, tapi bukan Allah. Ya. Tapi begitu ditanya, oh gitu ya? Jadi Yesus itu Tuhan bukan Allah ya? Ya, karena ayat itu mengatakan satu Allah saja. Terus kita balik nanya, kalau begitu menurut kalian Allah itu Tuhan atau bukan? Kalau mereka logis, mereka akan mengatakan, ya, Bapa itu bukan Tuhan. Harusnya jadi begitu. Ya. Tapi ingat ya, salah satu prinsip hermeneutik tafsir Alkitab itu adalah tidak boleh menafsirkan satu ayat nabrak ayat-ayat yang lain. Tidak boleh. Masalahnya di Alkitab, Yesus itu dikatakan Allah. Ya, dikatakan Allah bahkan oleh Paulus. Di ayat 1 Korintus ini kan yang ngomong Paulus. Paulus bilang satu Allah saja, yakni Bapa. Kalau kita artikan bahwa berarti menurut Paulus, ya, Yesus itu bukan Allah. Masalahnya di surat-surat yang lain, orang yang sama yakni Paulus menyebut Yesus dengan Allah. Misalnya Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Dia adalah Allah. Lalu di Filipi pasal 2, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, berarti dia Allah. Sementara itu, menurut kata-kata tadi, berarti Bapa itu bukan Tuhan. Tuhan itu Yesus, tapi Bapa bukan Tuhan. Masalahnya, Alkitab juga membicarakan bahwa Bapa itu Tuhan. Di dalam perjanjian lama yang menyolok adalah pribadi Bapa. Nah, sekarang lihat Roma 4 ayat 3. Paulus juga yang ngomong. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Nah, sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Nas kitab suci itu dari mana? Paulus mengutip kitab Kejadian pasal 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Perhatikan Tuhannya T-U-H-A-N besar. Maka T-U-H-A-N ini bahasa Ibrani adalah Yahweh. Ya, Yahweh. Dan ini dalam perjanjian lama kitab Kejadian, maka ini merujuk kepada kelihatannya atau bahkan sering dianggap sebagai Bapa. Berarti ketika Paulus mengutipnya di dalam Roma pasal 4 ayat 3, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, sesuai Kejadian 15, itu bisa mengacu kepada Bapa. Berarti Bapa disebut Tuhan. Yesus sendiri menyebut Bapa sebagai Tuhan. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti dilihat dari ayat-ayat Alkitab yang lain, Bapa itu juga Tuhan, Yesus itu juga Allah. Maka kalau kita hanya berpegang pada ayat 1 Korintus tadi, 1 Korintus 8 ayat 6, lalu menyimpulkan bahwa Bapa itu bukan Tuhan dan Yesus itu bukan Allah, kita cacat secara hermeneutiks. Ya. Jadi berarti bahwa Yesus itu juga Allah, Bapa itu juga Tuhan. Perhatikan dua ayat ini, Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan. Lalu Kisah 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dengan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan. Berarti Allah juga Tuhan, Tuhan Allah. Mengapa bisa begini? Jawabannya gampang. Yohanes 10 ayat 30 kuncinya. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Tapi karena Bapa dan Yesus itu satu, maka Yesus juga Allah, Bapa juga adalah Tuhan. Nah, begitu cara kita menafsirkan seluruh Alkitab, baru namanya ajaran Alkitabiah. Kalau hanya pegang 1 Korintus 8 ayat 6 lalu menyimpulkan demikian, kita tutup mata terhadap ayat yang lain, itu bukan Alkitabiah, tapi itu adalah ayatiah. Ya, begitu.